Hari ini adalah jadwal Abimana untuk melakukan pemeriksaan dan terapi di rumah sakit lagi. Pagi-pagi sekali Tiara sudah bangun dan membantu Abimana bersiap-siap. Setelah sarapan pagi, mereka pun langsung berangkat ke rumah sakit diantar oleh supir pribadi Abimana seperti biasanya. Wajahmu kelihatan senang sekali, padahal kita akan pergi ke rumah sakit, bukan jalan-jalan, ucap Abimana saat mereka sedang dalam perjalanan. Gadis yang duduk di sampingnya ini memang dari tadi tampak senang. Wajahnya tersenyum riang. Saya senang Tuan mau terapi ke rumah sakit lagi, saut Tiara. Jangan bohong padaku. Kau senang karena bisa bertemu nenek lagi kan nanti, tebak Abimana. Tiara tertawa kecil. Ternyata Abimana bisa mengetahui apa yang ada di pikirannya. Tuan benar, itu juga salah satu yang membuat saya senang. Akhirnya saya bisa mengunjungi nenek lagi. Boleh kan Tuan? Izin Tiara. Abimana mengangguk. Terima kasih Tuan, ucap Tiara dengan mata berbinar. Wajahnya bertambah ceria saja mendapatkan izin dari Abimana. Melihat Tiara sebahagia itu, Abimana pun ikut bahagia juga. Setengah jam melakukan perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di rumah sakit. Seperti biasa, mereka akan langsung menuju ke ruang dokter yang akan menangani Abimana, yaitu Dr. Jo. Selamat pagi, Tuan Muda Williams. Senang sekali Tuan akhirnya mau terapi secara rutin, sapa Tuan Jo saat mereka masuk ke ruangannya. Tuan Abimana sangat bersemangat untuk sembuh dokter. Setelah ini Tuan akan rajin terapi setiap minggu. Bahkan seminggu 2 kali juga tidak masalah. Benar kan Tuan? Tiara malah yang menjawab sapaan dokter itu. Sebenarnya bukan Abimana yang bersemangat, melainkan dirinya. Aku atau kau yang terapi? Tanya Abimana setengah menyindir. Maaf Tuan, Cici Tiara merasa bersalah. Tidak seharusnya ia menyela pembicaraan antara Dr. Jo dan Abimana. Tidak apa-apa. Mari Tuan, kita mulai dari pengecekan kesehatan Tuan dulu, kata Dr. Jo menengahi. Dokter pun mulai melakukan pengecekan kesehatan terhadap Abimana terlebih dahulu. Mulai dari pengecekan tensinya, kadar gula, dan lain sebagainya. Selama Abimana melakukan pengecekan, Tiara hanya diam saja, duduk di kursi memperhatikan apa yang dokter lakukan terhadap Abimana. Sesekali Abimana juga melirik ke arah Tiara. Ia penasaran apa yang gadis itu lakukan selama dia dicek oleh dokter. Ternyata gadis itu hanya diam saja melihatnya. Saat mata mereka saling bertemu pandang, Tiara menyemangati Abimana dengan mengacungkan jempol pada tuannya. Abimana tentu sangat senang dan bertambah semangat, tapi ia tidak mau terlalu ketara kalau senang diperlakukan seperti itu. Makanya, ia hanya memasang wajah datarnya saja. Selesai melakukan pengecekan kesehatan, Abimana melakukan terapi yang dituntun oleh sang dokter. Abimana tanpa ada kemajuan. Baik dokter maupun Abimana dan Tiara tentu senang dengan kemajuan yang dialami oleh pria itu. Setelah melakukan serangkaian pengobatan, Abimana pun selesai dan diperbolehkan untuk pulang. 3 hari lagi dia diminta kembali untuk melakukan terapi lagi. Kedepannya dokter memintanya untuk terapi 2 kali dalam seminggu agar kondisinya cepat pulih. Mau bertemu nenek sekarang? Tawar Abimana saat mereka baru keluar dari ruangan Dr. Jo. Mau Tuan, kita ke ruangan nenek sekarang ya, jawab Tiara dengan antusias. Tiara pun mendorong kursi roda Abimana untuk menuju ke ruangan tempat nenek dirawat. Tiara yang sudah sering bertemu dengan nenek tentu sudah hafal di mana tempatnya. Nenek biasanya dirawat di ruangan yang ada di sana Tuan, ucap Tiara saat berada di salah satu koridor rumah sakit yang mengarah ke ruang rawat inap nenek. Memangnya nenek sakit apa? Tanya Abimana penasaran. Komplikasi Tuan, maklum sudah tua, tapi biar begitu semangat nenek untuk sembuh sangat besar, ucap Tiara.
Kau menyindirku? Hah? Tidak, Tuan. Saya berkata padanya, bukan menyindir Tuan. Tuan kan sekarang juga sudah punya semangat yang besar untuk sembuh. Cih, bilang saja kau hanya menyenangkan hatiku, ucap Abimana yang dibalas tawa kecil oleh Tiara. Oke, kita sampai. Nenek pasti senang melihat kita datang, kata Tiara saat berada tepat di depan ruang rawat inap nenek. Tiara pun membuka pintu ruangan itu. Ia terkejut, ruangan itu sudah kosong, tidak ada pasiennya. Ada apa? Tanya Abimana yang melihat Tiara terdiam di depan pintu. Ruangannya kosong, Tuan, jawab Tiara dengan perasaan yang berkecamuk. Entah kenapa melihat ranjang rumah sakit itu kosong membuat hati Tiara mendadak berdenyut. Mungkin nenek sudah dipindahkan ke ruangan lain, atau bisa jadi beliau sudah keluar dari rumah sakit ini, kata Abimana menghibur Tiara yang tampak cemas. Mungkin Tuan, Tuan, apa saya boleh bertemu dengan bibi saya? Beliau bekerja di sini. Bibi pasti tahu tentang nenek. Izin Tiara. Ya udah, ayo temui bibimu. Kalau tidak bertemu bibimu, kita bisa bertanya ke bagian resepsionis. Mereka juga pasti tahu, usul Abimana. Tiara pun mengganggu. Kalau begitu, kita cari bibi dulu. Ya udah, ayo. Tiara kembali mendorong kursi roda Abimana untuk mencari bibinya. Hatinya masih cemas memikirkan keadaan sang nenek. Tiara, Tiara, terdengar suara seorang wanita memanggilnya. Tiara menghentikan langkahnya dan menoleh ke sumber suara. Ternyata yang memanggilnya adalah bibinya sendiri. Itu bibi saya, Tuan. Tiara pun membelokkan kursi roda Abimana dan mendorong ke arah bibinya. Tiara dan bibinya langsung berpelukan saat sudah bertatapan wajah. Bibi hampir saja tidak mengenalimu. Pakaianmu sangat bagus, penampilanmu berbeda sekali dari biasanya, Tiara. Bagaimana kabarmu, Nak? Tanya Bibi Santi yang senang bisa bertemu dengan keponakannya lagi. Aku baik, Bi. Pakaian ini fasilitas dari tempatku bekerja. Bibi sendiri bagaimana kabarnya? Paman dan Nando apa kabar? Bibi baik, mereka semua juga baik-baik aja. Syukurlah, Bi. Oh iya, Bi, kenalkan, ini Tuan Abimana. Bibi Santi beralih melihat pria yang duduk di kursi roda. Terlihat tampan dan sangat berkarisma. Bibi Santi mengerutkan keningnya melihat wajah Abimana yang tidak asing baginya. Saya Santi, bibinya Tiara, Tuan. Tuan ini kalau tidak salah keluarga Williams, bukan? Bibi benar, saya Abimana Williams. Bibi Santi mengangguk. Ia tidak salah. Wajah itu pernah beberapa kali ia lihat di media cetak maupun elektronik. Salam kenal, Tuan. Terima kasih sudah memberi pekerjaan kepada keponakan saya, ucap Bibi Santi dengan tulus. Saya juga berterima kasih karena mengizinkan Tiara bekerja di rumah saya, saut Abimana. Oh iya, Bi, kami tadi mencari nenek ke ruang rawat inapnya, tapi ternyata ruangan itu kosong. Nenek dipindahkan kemana ya, Bi? Tanya Tiara yang teringat akan nenek. Nenek, apa kau tidak tahu berita tentang nenek? Bibi malah balik bertanya. Tiara mendadak deg-degan. Memangnya ada apa dengan nenek? Kenapa Bibi malah bertanya seperti itu? Berita apa, Bi? Tanya Tiara dengan penuh kecemasan. Nenek sudah meninggal, Tiara. Tiara sontak menggelengkan kepalanya. Matanya mendadak memanas. Ia tidak pernah menduga sebelumnya kalau nenek akan secepat itu pergi dari dunia ini. Berita ini sangat mengejutkannya. Berarti pertemuan mereka minggu lalu adalah pertemuan terakhir mereka. Tidak mungkin, Bi. Nenek tidak mungkin pergi secepat ini, sangga Tiara dengan suara bergetar menahan tangisnya. Dadanya terasa sesak. Ia tak mampu lebih lama membendung cairan di pelupuk matanya. Air mata Tiara lolos begitu saja. Abimana menyaksikan bagaimana air mata Tiara turun membasahi pipinya. Wajah yang selalu ceria dan berhias senyuman itu kini sedang mendung menampung kesedihan yang mendalam akan kepergian seseorang yang sudah ia sayangi seperti keluarganya sendiri.
Bibi Santi mengusap bahu Tiara. Ia tahu Tiara pasti cukup terkejut dengan berita meninggalnya nenek. Apalagi Tiara dan nenek memiliki hubungan yang cukup dekat, meskipun tidak ada hubungan darah di antara mereka. Sabar Tiara, nenek pasti sudah bahagia di atas sana. Waktunya di dunia ini sudah habis. Tidak ada satupun manusia yang bisa memperlambat ajal seseorang. Bibi tahu kau sangat sedih, tapi jangan sampai berlarut-larut ya. Nenek juga pasti tidak suka melihatmu terus sedih karena kepergiannya, kata Bibi Santi berusaha menenangkan Tiara. Aku hanya tidak menyangka saja, Bi. Ternyata nenek pergi secepat ini. Tiba-tiba aku merindukan omelannya, ucap Tiara dengan terisak pelan. Abimana melihat air mata Tiara masih terus mengalir. Ia merogoh saku celananya lalu memberikan sapu tangan pada Tiara. Hapus air matamu, kau terlalu banyak mengeluarkan air mata, ucap Abimana. Ia tidak tega melihat Tiara menangis seperti itu. Ini seperti bukan Tiara yang dia kenal. Terima kasih Tuan. Tiara mengambil sapu tangan itu dan menyeka air matanya. Bukan hanya air matanya, bahkan air yang keluar dari hidungnya juga. Mendadak Abimana mengernyit melihat Tiara membersihkan hidungnya dengan sapu tangan miliknya. Kau harus mengikhlaskan kepergian nenek. Jangan menangis terus, tetaplah ceria seperti biasa, ujuk Bibi Santi. Baik Bi, terima kasih sudah memberitahukan tentang nenek. Iya, jaga dirimu baik-baik ya. Maaf, Bibi tidak bisa lama-lama karena harus bekerja lagi. Bibi Santi kembali memeluk Tiara. Sampaikan salamku pada Paman dan Nando ya Bi. Kalau ada waktu libur, aku akan segera pulang ke rumah. Sehat-sehat selalu Bi. Iya, nanti Bibi sampaikan. Kau juga jaga kesehatanmu ya. Lalu Bibi Santi beralih ke arah Abimana. Saya permisi dulu Tuan. Saya titip Tiara pada Tuan. Kalau terkadang dia suka menyebalkan, Tuan jewer aja telinga kupingnya, kata Bibi Santi sambil bercanda. Baik Bibi, tidak usah khawatir tentang Tiara. Bibi permisi dulu. Bibi Santi pun pergi melanjutkan pekerjaannya, sementara Tiara kembali mendorong Abimana untuk keluar dari rumah sakit. Supir mereka sudah menunggu di mobil. Saat melihat Abimana dan Tiara, supir itu langsung keluar untuk membantu Abimana masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil lain, Carla yang penasaran akan sosok gadis yang bersama Abimana di berita rela mendatangi rumah sakit untuk melihat langsung sosok gadis itu. Ia melihat dari mobilnya bagaimana Abimana dan Tiara berinteraksi dengan sangat dekat. Ia memperhatikan wajah Tiara dengan seksama, tapi ia sama sekali tidak mengenali gadis itu. Anak pengusaha manapun ia tidak tahu. Yang ada di benaknya gadis yang bersama Abimana tentulah dari kalangan yang setara dengannya. Bukan gadis biasa. Tidak lebih cantik dariku. Aku juga tidak pernah lihat gadis itu. Aku harus cari tahu siapa gadis itu dan berasal dari mana, keluarga mana dia, ucap Carla pada dirinya sendiri. Tak lama handphonenya berbunyi. Ternyata itu panggilan dari kekasihnya Edward. Halo sayang. Halo Carla, kau di mana? Tidak jadi ke kantorku. Aku ada urusan sedikit. Aku sedang di rumah sakit melihat gadis yang bersama Abimana. Aku penasaran sekali padanya. Besok saja ya aku ke kantormu. Kau penasaran pada gadis itu atau kau merindukan mantan kekasihmu yang cacat itu? Tanya Edward dengan nada cemburu. Ayolah Edward, jangan bilang kau sedang cemburu. Aku hanya penasaran pada gadis itu. Ternyata gadis itu biasa saja. Tidak ada yang lebih menarik dibandingkan diriku, jawab Carla dengan percaya diri. Kalau kau bilang tidak menarik, tapi dia berhasil membuatmu penasaran, ujar Edward yang membuat Carla kesal. Aku hanya penasaran saja, ternyata dia tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Selera Abimana sekarang rendah sekali, hina Carla. Terdengar suara Edward yang tergelak di seberang telepon. Mulutmu manis sekali kalau mengatai orang. Baiklah kalau begitu, jangan lupa datang ke kantorku besok. Aku merindukanmu sayang. Iya, besok aku ke sana. Sampai jumpa besok.
Carla pun memutuskan panggilan itu. Dalam hatinya ia berencana untuk mencari tahu tentang Tiara, gadis yang dekat dengan Abimana saat ini. Di dalam perjalanan pulang ke rumah, Tiara tampak diam saja. Ia tidak berbicara apapun. Biasanya ia akan memancing Abimana untuk mengobrol padanya. Tapi kali ini ia hanya diam sambil memandang ke arah luar jendela mobil. Abimana menoleh ke arah Tiara. Ia mengerti Tiara masih sedih dengan kepergian nenek yang sangat mendadak baginya. Tiba-tiba saja Abimana meraih satu tangan Tiara dan menggenggamnya dengan erat, penuh kehangatan. Sontak Tiara menoleh ke arah Abimana. Masih sedih dengan kepergian nenek, tebak Abimana yang diangguki oleh Tiara. Ibu jari Abimana bergerak mengusap-ngusap punggung tangan Tiara yang digenggamnya. Boleh bersedih, tapi jangan terlalu lama, nanti aku rindu senyumanmu. Perkataan Abimana barusan berhasil membuat Tiara tercengang. Apa dia tidak salah dengar? Abimana merindukan senyumannya. Rona merah menjalar dengan sendirinya pada kedua pipinya. Aku pernah berjanji pada nenek untuk menjagamu, dan aku akan menepati hal itu. Lanjut Abimana lagi. Terima kasih Tuan. Hanya itu yang bisa Tiara ucapkan. Ia bingung harus bereaksi seperti apa. Abimana mengangguk. Tangannya masih saja mengusap-ngusap punggung tangan gadis yang menjadi perawatnya itu. Setibanya di rumah, Abimana meminta Tiara untuk beristirahat di kamarnya. Abimana mengerti Tiara butuh waktu untuk menyendiri. Ia pasti masih sedih karena kepergian nenek. Sementara dirinya sendiri masuk ke ruang kerjanya. Ia merenung sendirian di sana. Dia butuh pria yang baik juga untuk menjaganya. Nenek tidak perlu khawatir, saya akan menjaganya. Manusia dipegang perkataannya Tuan, dan saya akan melakukan apa yang saya katakan. Abimana kembali teringat akan janji yang pernah terucap dari mulutnya pada nenek minggu lalu. Hari itu ternyata pertemuan pertama dan terakhir Abimana dengan nenek. Abimana tampak menghela nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Wajah sedih Tiara kembali melintas dalam pikirannya. Entah kenapa ia tidak suka melihat Tiara bersedih. Hal itu mengganggu pikirannya. Ia ingin Tiara selalu tersenyum seperti biasa. Lalu pandangannya turun ke kedua kakinya yang masih belum bisa berjalan. Ia berpikir dengan keadaannya yang seperti ini pasti akan sulit baginya untuk menjaga Tiara dengan baik. Ia harus bisa sembuh dan berjalan seperti semula. Ya, ia bertekad untuk sembuh agar bisa selalu menjaga Tiara. Ia akan menepati janjinya pada sang nenek. Aku harus sembuh. Aku harus bisa berjalan kembali, dan aku akan selalu menjagamu Tiara, kata Abimana bertekad pada dirinya sendiri. Kira-kira dia sedang apa ya di kamarnya? Baru sebentar tidak bertemu saja, aku sudah khawatir padanya. Pasti dia sedang menangis di dalam kamarnya. Seharusnya aku tidak membiarkan dia sendirian, aku harus menemuinya. Abimana mulai menggerakkan kursi rodanya keluar dari ruangan itu. Baru saja ia hendak mengetuk pintu kamar Tiara, gadis yang dicarinya itu kebetulan sekali baru membuka pintu untuk keluar dari kamar. Tuan, apa Tuan butuh sesuatu? Tanya Tiara yang kaget melihat Abimana di depan kamarnya. Abimana tidak langsung menjawab. Ia melihat wajah gadis itu sedikit memerah. Pasti dia baru habis menangis, pikir Abimana. Apa dari tadi kau hanya menangis saja di kamar? Tanya Abimana. Tidak juga Tuan, jawab Tiara dengan ragu. Masih sedih tentang nenek, tebak Abimana. Tiara pun mengangguk. Tuan, kenapa tiba-tiba ada di sini? Apa Tuan membutuhkan sesuatu? Tanya Tiara mengalihkan pembicaraan. Aku ingin mengajakmu menonton biar kau tidak menangis terus. Lama-lama matamu bisa bengkak kebanyakan menangis, jawab Abimana sambil menunjuk mata Tiara dengan dagunya. Oh, ini tidak Tuan, tidak bengkak kok, kilah Tiara. Ya udah, ayo ikut aku.
Kita menonton film saja, kau pasti terhibur. Nonton film di mana tuan? Tanya Tiara bingung. Di rumah ini ada mini bioskop. Ayo ikut aku, ada di lantai 2. Baik tuan. Abimana pun mengajak Tiara menuju ke mini bioskop yang ada di rumahnya. Tiara begitu kagum begitu masuk ke dalam mini bioskop itu. Ada layar TV yang sangat besar sekali, hampir mirip seperti di bioskop. Juga ada tempat duduk juga di sana yang menyerupai sofa panjang sehingga lebih nyaman untuk duduk sambil menonton film. Bahkan ada selimut juga di sana. Abimana nampak menelpon seseorang menggunakan sambungan telepon yang ada di sana. Ia meminta untuk diantarkan minuman dan juga beberapa cemilan. Setelah itu, ia mengajak Tiara duduk di sofa itu. Ia juga ikut pindah duduk di sofa dengan bantuan Tiara. Kau mau menonton film apa? Horor? Tanya Abimana. Jangan tuan, hidup saya sudah cukup horor. Yang lain aja, jawab Tiara. Romantic film? Tanya Abimana lagi. Boleh tuan, jawab Tiara agak ragu. Semoga filmnya tidak terlalu romantis. Nonton film terlalu romantis hanya berduaan dengan tuannya, takut membuatnya salah tingkah. Abimana mulai mematikan lampu ruangan itu dengan remote yang ada di tangannya. Lalu ia mulai memilih sebuah film untuk mereka tonton. Tiara melihat ke sekelilingnya, semua berubah gelap. Hanya cahaya dari layar TV besar itu saja yang menerangi sebagai pencahayaan. Kenapa gelisah? Tanya Abimana setengah berbisik tepat di dekat Tiara. Saking dekatnya, bahkan Tiara bisa merasakan hangatnya hembusan nafas pria itu. Tidak tuan, tidak apa-apa, jawab Tiara yang mendadak gugup. Takut gelap? Tanya Abimana lagi. Tidak tuan, biasa saja, jawab Tiara menutupi rasa gugupnya. Abimana tidak bertanya lagi. Ia kembali membenarkan duduknya dan menonton film di depannya. Sama halnya dengan Abimana, Tiara juga mulai menikmati film yang ada di depannya sekarang. Beberapa menit berlalu, Tiara tidak menyangka akan ada adegan mesra di film itu. Terlihat pemeran pria dan pemeran wanitanya saling mengecup dengan mesra. Tiara spontan menunduk untuk mengalihkan pandangannya. Ia malu karena ada Abimana di sampingnya. Kenapa menunduk begitu? Tanya Abimana dengan suara pelan. Oh, itu tua. Tidak, tuan, tidak apa-apa, jawab Tiara canggung. Dalam hati ia mengutuk, seharusnya tadi dia memilih film komedi saja. Kau belum pernah melakukan adegan di film itu? Tanya Abimana yang membuat Tiara salah tingkah. Bagaimana mau melakukannya sedangkan dia tidak punya kekasih? Tiara hanya menunduk saja. Pertanyaan Abimana membuatnya malu. Melihat gelagat Tiara seperti itu, Abimana yakin gadis itu memang belum pernah melakukannya. Ia pun tersenyum dengan ide jahil di kepalanya. Tiara, panggil Abimana dengan pelan. Tiara pun menaikkan pandangannya menoleh ke arah Abimana. Iya tuan. Wajah Abimana semakin mendekat ke arahnya. Pria itu memang sengaja. Kau benar-benar belum pernah melakukan adegan itu? Ulang Abimana. Mata Tiara tampak mengerjam beberapa kali. Mulutnya terbuka seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi kemudian tertutup lagi. Ia mendadak sangat gugup berada sedekat ini dengan Abimana. Abimana semakin dekat. Dia membisikkan sesuatu tepat di telinga Tiara. Aku bisa mengajarkanmu adegan itu kalau kau mau. Kedua mata Tiara membulat sempurna. Jantungnya mendadak ingin melompat dari dadanya. Bersama.